Utusan patroli kuil, seru Huo Jingjing, mengapa dia ada di sini juga? Utusan patroli itu menatap ke bawah dengan dingin, dan matanya akhirnya tertuju pada Chen Ping. Wah, aku di sini untuk membalas dendam, kata utusan patroli dengan dingin. Aku tidak menyangka kau akan memulihkan tubuh fisikmu secepat itu. Namun, tidak ada gunanya bagimu untuk memulihkan tubuh fisikmu. Jika aku ingin membunuhmu, itu hanya akan memakan waktu beberapa menit. Chen Ping mencibir. Sekarang dia ada di level ketiga alam abadi longgar, jadi berurusan dengan utusan patroli bukanlah masalah sama sekali. Aku tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, kau benar-benar telah mencapai level ketiga dari Luz Immortal Realm. Namun, itu tidak berguna. Aku datang dengan persiapan kali ini. Setelah utusan patroli selesai berbicara, para biksu kuil di belakangnya mengeluarkan aura yang menakutkan. Orang-orang ini bukan dari 8 istana, tetapi orang-orang kuat yang dibawa oleh inspektur. Tidak peduli berapa banyak orang yang kau bawa, aku akan membunuh mereka semua. Jika kau ingin menggunakan jumlahmu untuk menindas beberapa orang saja, aku tidak takut sama sekali. Chen Ping tidak peduli. Namun Mo Qingyun, Hu Mazi dan yang lainnya semuanya tampak serius saat ini. Chen Ping, ini sudah larut malam, berhentilah berpura-pura, pihak lain jelas ada di sini untukmu. Hu Mazi membujuk Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping suka pamer, tetapi terkadang pamer bisa berakibat fatal. Tuan Hu, jangan khawatir, kali ini aku tidak berpura-pura. Chen Ping tertawa karena Chen Ping sendiri yakin bahwa ada 2 patung prajurit di tubuhnya, dan kedua patung ini sangat kuat. Tingkat kelima alam Huaxian dikalahkan oleh kedua patung ini, yang menunjukkan bahwa kekuatan kedua patung ini dapat mencapai tingkat ke-6 atau ke-7 alam Sanxian. Jika kedua patung itu bersatu, daya ledaknya akan semakin besar. Yang terpenting adalah patung itu tidak memiliki kehidupan dan tidak takut mati. Ini adalah hal yang terpenting. Pada saat ini, petugas patroli kuil menatap ke arah Huo Jingjing, lalu mengerutkan kening. Dasar semut, beraninya kau menodai putri para dewa, kau pantas mati. Utusan patroli meraung. Dia melihat bahwa Huo Jingjing telah dinodal. Ketika Huo Zhao mendengar ini, matanya terbelalak dan dia bertanya kepada Huo Jingjing, Jingjing, apakah ada yang tidur denganmu? Huo Jingjing mengangguk. Hal ini membuat Huo Zhao murka, dan Huo Zizi berteriak, siapa itu? Siapa yang membunuh adikku? Keluar dari sini. Ini aku, kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Chen Ping, kau mencari kematian. Huo Zhao berharap dia bisa memakan Chen Ping hidup-hidup. Huo Jingjing bergegas keluar dan berlutut memohon, ayah, utusan Lord Tur, tolong lepaskan Chen Ping. Aku mengajukan diri. Apa? Huo Zhao sangat marah. Jingjing, apa kau gila? Siapa dia sampai pantas untukmu? Tatapan mata petugas patroli itu berkilat dingin, wanita Tuhan tidak boleh menikah dengan orang luar. Huo Jingjing, kamu telah melanggar hukum Tuhan dan harus dihukum berat. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan cambuk tulang di tangannya seketika ke arah Huo Jingjing. Huo Zhao merasa tertekan saat melihat ini, tetapi dia tidak berani menghentikannya, hati-hati. Chen Ping langsung melesat di depan Huo Jingjing dan melancarkan pukulan, memukul mundur cambuk tulang itu. Orang tua, sekarang bukan giliranmu untuk memberi pelajaran pada wanitaku. Pupil mata petugas patroli itu mengecil, jika kau berani menyerangku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, baru membereskan kekacauan ini. Atas perintahnya, puluhan master kuil di belakangnya menyerang pada saat yang sama, dan segala macam kekuatan magis membombardir Chen Ping. Chen Ping, Huo Jingjing menangis. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan melindunginya begitu banyak. Dia mengira Chen Ping hanya menginginkannya dan tidak mempunyai perasaan apapun padanya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak mencintai orang yang salah. Chen Ping mencibir, menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba 2 cahaya hitam keluar dari tubuhnya. Mereka adalah 2 prajurit kuno. Kemunculan 2 patung prajurit kuno ini membuat semua orang tercengang. Membunuh. Chen Ping meraung. Kedua prajurit itu menyerang dengan cepat bagaikan kilat. Dengan tebasan pedang, guntur berwarna merah darah menyapu langit, seketika mengubah seorang kepala kuil menjadi arang. Prajurit lain menghunus pedang putih, dan api biru tua berubah menjadi seekor naga raksasa, yang melahap seorang penguasa kuil. Apa? Monster macam apa ini? Huo Zhao merasa ngeri. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dibawa oleh inspektur itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada orang-orang di 8 istana.
Namun sekarang, dia dibunuh oleh dua prajurit yang tiba-tiba muncul oleh Chen Ping dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah petugas patroli juga berubah drastis, boneka perang kuno. Tidak mungkin, bagaimana Anda bisa mengendalikannya? Chen Ping tidak menjawab sama sekali, dia bergerak secepat kilat dan langsung menuju ke inspektur. Kau mencari kematian, utusan patroli itu berteriak dengan marah, dan cambuk tulang itu seperti pelangi, melesat ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping menghadapi cambuk tulang inspektur itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya. Alih-alih mundur, dia maju dan langsung menyerbu ke arah cambuk tulang itu, pengadilan kematian. Utusan patroli itu tertawa muram, dan cambuk tulang di tangannya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat ukurannya, berubah menjadi seekor naga tulang yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Chen Ping. Chen Ping, hati-hati, Huo Jingjing menjerit, wajahnya pucat. Tepat saat naga tulang hendak melahap Chen Ping, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Raungan naga bergema di langit, dan sisik naga emas muncul di sekujur tubuh Chen Ping. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga dan mencengkeram tulang naga dengan ganas. Sejak Chen Ping berubah menjadi naga emas, ia memiliki kemampuan untuk mengubah wujudnya. Retakan, dengan suara gemeretak gigi yang pecah, naga tulang yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu benar-benar dihancurkan berkeping-keping oleh Chen Ping. Apa? Pupil mata petugas patroli itu tiba-tiba mengecil, dan sebelum dia sempat bereaksi, Chen Ping muncul di hadapannya seperti hantu. Orang tua, giliranku. Tinju kanan Chen Ping memadatkan guntur emas yang mengerikan, dan dia meninju wajah utusan patroli itu. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, petugas patroli itu terlempar mundur, topengnya hancur, memperlihatkan wajah mengerikan yang penuh bekas luka. Ah, wajahku! Utusan patroli itu menjerit melengking dan darah menyembur keluar dari seluruh lubangnya. Pada saat yang sama, kedua patung prajurit juga memulai pembantaian. Prajurit hitam itu mengayunkan pedang raksasa di tangannya, dan guntur berwarna merah darah berubah menjadi jaring listrik di langit, langsung menutupi lebih dari selusin kepala kuil. Ah, teriakan terdengar silih berganti, dan para penguasa kuil itu menggeliat liar dalam jaring listrik, lalu berubah menjadi arang dalam sekejap mata. Prajurit putih itu bahkan lebih menakutkan. Setiap kali mengayunkan pedang panjang di tangannya, ia akan memunculkan lautan api biru. Kemanapun ia lewat, bahkan ruang pun terbakar dan terdistorsil. Monster macam apa ini? Seorang kepala kuil mundur ketakutan, tetapi ditebas menjadi dua oleh prajurit putih itu dengan satu pukulan. Tubuhnya terbakar menjadi abu oleh api biru tua bahkan sebelum menyentuh tanah. Bentuk formasi cepat bentuk formasi. Teriak seorang guru dari kuil. Akan tetapi, sebelum mereka dapat menyelesaikan formasi tersebut, prajurit hitam itu tiba-tiba meraung ke langit dan membanting pedang raksasa di tangannya ke tanah. Ledakan. Bumi bergetar hebat, guntur berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tanah, seketika menghancurkan puluhan kepala kuil hingga berkeping-keping. Terlalu kuat. Hu masih begitu terpana hingga dia bahkan lupa mengaktifkan jimat di tangannya. Mata indah Huo Jingjing berbinar saat dia bergumam, Chen Ping benar-benar bisa mengendalikan boneka perang yang begitu kuat. Lan Lianhua tampak serius, saya khawatir kedua prajurit ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Hanya Mo Qingyun yang tahu asal-usul kedua prajurit kuno itu, jadi itu tidak mengejutkan. Puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah sekte yang mampu membuka dunia di surga meninggalkan dua prajurit pelindung, jadi pastilah sekte itu sangat kuat. Di tengah medan perang, pertempuran antara Chen Ping dan Inspektur Jenderal telah memasuki tahap sengit. Huo Zhao menatapnya dengan tatapan kosong, benar-benar tercengang. Ayah, apakah kami butuh bantuanmu? Guru Huo bertanya kepada Huo Zhao dengan suara rendah. Bantu ibumu. Tidakkah kau lihat bahwa petugas patroli ingin membunuh adikmu? Mungkin Chen Ping bisa membunuhnya, dan adikmu akan terselamatkan. Huo Zhao melotot ke arah guru Huo dan berkata, Ayah, apakah menurutmu adikku benar-benar membiarkan Chen Ping melakukannya? Tanya guru Huo. Huo Zhao terdiam, lalu mengangguk, sepertinya itu benar. Jadi, Chen Ping adalah saudara iparku. Jalan pikiran guru Huo sungguh menakjubkan. Diam. Huo Zhao melotot ke arah putranya dan menyuruhnya berhenti bicara. Kau bahkan tidak tahu seperti apa rasanya, dan kau telah menjadi saudara iparku. Jika Chen Ping benar-benar memaksakan diri untuk tidur dengan putrinya, Huo Zhao akan membalas dendam bahkan dengan mengorbankan nyawanya.
Tetapi jika putrinya benar-benar setuju, dan keduanya bersedia, Huo Zhao akan benar-benar merasa itu agak rumit. Sementara Huo Zhao melamun, pertempuran terus berlanjut. Bajingan kecil, aku ingin kau mati. Utusan patroli itu menjadi gila. Dia menggigit lidahnya dan memuntahkan seteguk darah. Cambuk tulang itu langsung berubah menjadi naga darah sepanjang 100 kakil, naga darah melahap langit. Naga darah itu meraung dan menyerbu ke arah Chen Ping. Kemanapun ia lewat, bahkan udara pun terkikis dengan suara mendesis. Sedikit, Chen Ping mencibir, kekuatan spiritual dalam tubuhnya melonjak liar, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya. Dentang, dentang, dentang. Suara pedang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit dan bumi, dan puluhan ribu bayangan pedang emas muncul di belakang Chen Ping, melesat ke arah naga darah seperti hujan badai. LEDAKANI LEDAKANI LEDAKANI. Di tengah ledakan yang memekakkan telinga itu, jantung naga darah itu tertusuk ribuan pedang, mengeluarkan suara melengking, dan akhirnya meledak menjadi kabut darah dengan keras. Tidak mungkin. Petugas patroli itu tampak pucat, menoleh ke arah Huo Zhao dan berkata, apa yang masih kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera menolongku? Perkataan utusan patroli itu membuat tubuh Huo Zhao sedikit gemetar. Tuan, Anda tidak sebanding dengan Chen Ping. Jika saya maju untuk membantu, bukankah saya hanya akan menjadi umpan meriam? Kata Huo Zhao, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku perintahkan kau untuk menghentikan Chen Ping sekarang juga. Setelah utusan patroli selesai berbicara, dia berbalik dan hendak melarikan diri. Mau pergi, mata Chen Ping dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia muncul di belakang inspektur itu dalam sekejap. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan kanannya dan langsung menembus dadanya. Engah, darah berceceran, dan petugas patroli itu menatap pedang pembunuh naga yang menonjol dari dadanya, matanya penuh ketidakpercayaan. Kamu berani membunuh kuil. Omong kosong sekali. Chen Ping mendengus dingin dan mengayunkan pedang pembunuh naga, sikat. Tubuh utusan patroli itu terbelah menjadi dua bagian, dan baik tubuh maupun jiwanya hancur. Pada saat yang sama, kedua prajurit itu membunuh beberapa kepala kuil terakhir, dan seluruh medan perang menjadi sunyi dalam sekejap. Gudong, Huo Zhao menelan ludah, kakinya gemetar tak terkendali. Tuan Huo di belakangnya bahkan lebih menderita, selangkangannya sudah basah, dan ketika dia melihat tatapan Chen Ping, dia berlutut, kakak ipar, ampuni aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Melihat kejadian ini, Huo Jingjing pun segera berlari ke arah Chen Ping, menarik lengannya dan memohon, Chen Ping, demi aku, tolong ampuni ayah dan saudaraku. Chen Ping menatap Huo Jingjing, lalu menatap Huo Zhao yang tampak pucat, lalu berkata dengan tenang, ayah mertua, bisakah kita bicara baik-baik sekarang? Tubuh Huo Zhao gemetar, lalu dengan cepat memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Sayangku, menantu laki-lakiku sayang, kita ini keluarga, tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan. Chen Ping mengangkat bibirnya sedikit, dan dua prajurit kuno berubah menjadi cahaya hitam dan memasuki tubuh Chen Ping. Chen Ping kemudian memegang pinggang ramping Huo Jingjing dan berjalan menuju Huo Zhao. Dalam hal ini, istana ke-8 akan berada di bawah komandoku mulai hari ini dan seterusnya. Apakah ayah mertua setuju? Huo Zhao tidak berani menolak, dan mengangguk berulang kali, tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan. Menantu laki-lakiku tersayang sangat kuat, sudah sepantasnya kau menyerahkan istana ke-8. Humazi dan yang lainnya tidak dapat menahan tawa ketika mereka melihat ini. Siapa yang mengira bahwa Huo Zhao, yang begitu agresif dan siap membunuh Chen Ping beberapa waktu lalu, kini gemetar seperti burung puyuh. Bagaimana dengan kesombongan para dewa? Bagaimana dengan aturan para dewa yang lebih memilih mati daripada menyerah? Sejujurnya, klan dewa hanyalah klan yang mengaku dirinya sendiri. Orang-orang ini juga manusia, dengan emosi dan keinginan manusia. Mereka bahkan takut mati.